Shalom, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, shalom. Saya berdoa pagi hari ini setiap kita menangkap setiap pesan yang disampaikan melalui hambanya. Dan biar firman Tuhan ini tidak berhenti hanya sampai kepada saudara dengar, tapi firman ini bergerak terus membuat saudara dan saya didapati menjadi pelaku firman Tuhan, amin. Nah, setiap kita gak pernah lepas, setiap kita gak pernah luput yang namanya sebuah proses. Ya, setiap didikan yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah bahwa ujungnya pasti baik. Ya, cuman kecenderungan kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita lebih menyukai ujungnya ketimbang prosesnya. Nah, hari ini kita belajar untuk mencintai setiap didikan Tuhan sebagai cara untuk setiap kita bergerak terus mencapai destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, saya berdoa setiap kita pagi hari ini menangkap, mau belajar bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, ujungnya membuat kita melihat karya Tuhan. Ya. Kekristenan kita yang kita hidupi sampai hari ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar berhari-hari. Kita saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara mendengarkan hamba-hamba Tuhan berbicara, saya berdoa saudara, jangan sampai itu sebagai sesuatu yang melengkapi kehidupan kita saja. Tapi saya berdoa, setiap tindakan profetik kita, semua deklarasi kita, setiap firman yang kita dengar, saya berdoa itu terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, hari ini saya akan belajar, saya mengajak kita semua belajar tentang namanya sebuah proses. Setiap kita gak pernah bisa luput dari namanya sebuah proses, dan percayalah tidak ada pernah waktu ada yang tepat untuk kita dengan cara menunggu. Tidak pernah. Kita buka dalam Ibrani 12 ayat yang ke-7. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya apa? Kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, seperti di awal saya katakan bahwa setiap kita gak luput dari namanya sebuah proses. Siapapun kita, mau selevel apapun kerohanian Anda, mau Anda anak-anak, akan ada bagian yang harus kita hadapi. Akan ada bagian di mana kita akan berproses di situ, dan semua firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita dengar, ya, disitulah yang akan menguji kita semua. Nah, ada sumber masalah dalam kehidupan setiap kita. Saya coba gali ada 3 hal yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita dalam menghadapi setiap proses. Dan saudara suka nggak suka, mau nggak mau, bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan selalu diikuti dengan namanya sebuah konsekuensi. Amin saudara. Setiap keputusan yang saudara ambil, apapun itu, mau dalam pekerjaan, mau dalam dunia pelayanan, ya, mau dalam dunia usaha, apapun, di keluarga, akan selalu diikuti dengan namanya sebuah konsekuensinya. Nah, seringkali ketika sebuah proses, sebuah masalah terjadi dalam kehidupan kita, kita mencoba menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri,
bahkan tidak sedikit menyalahkan Tuhan. Coba kita buka dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Nah, hari ini kita akan belajar ya bahwa setiap keputusan yang kita ambil selalu diikuti dengan sebuah konsekuensi. Dan saya berdoa kita bukanlah orang-orang yang cengeng ketika setiap masalah terjadi dalam kehidupan kita dan kita ujung-ujungnya dengan menyalahkan orang lain. Yakobus 1 ayat 13 katakan seperti ini, demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Artinya seringkali saya ketemu beberapa orang lah. Karena saya tiap hari melayani di penjara, saya melihat mempelajari secara psikologis orang-orang warga binaan, para napi. Ketika mereka ada sesi konseling, mereka selalu datang dengan berkata, Pak, Tuhan kok nggak adil ya? Tuhan kok membiarkan saya di sini dan lain sebagainya. Sebab kalau kita tarik lagi dari awal, engkau masuk tempat ini dari mana? Dari sebuah keputusan yang dia ambil. Ya. Dan saudara, gini saudara. Kita tahu penggunaan kartu kredit kalau kita nggak batasi, ya apalagi orang-orang yang punya jiwa konsumtif ya kan, handphone baru beli, ya kan, ada keluaran yang terbaru beli, padahal gajinya nggak nyampe buat beli iPhone yang terbaru, tapi karena gengsi dan gengsi, ya di bagian jiwanya ada yang masih belum dibereskan. Sehingga dorongan untuk konsumtif supaya apa? Dipuji orang. Supaya apa? Dilihat orang. Wow, ini si A ini keren ya penampilannya. Oh, semua aksesorisnya mahal-mahal semua. Di sisi dia butuh namanya sebuah pengakuan. Tapi dia lupa ada sebuah keputusan yang sudah dia ambil. Dan itu akan segera mengikuti dia. Yaitu apa? Tagihan. Nah ketika tagihan berjalan mau gak mau dia harus bayar. Sementara penghasilan dia tidak dapat menutupi itu. Gali lubang, tutup lubang lagi. Hutang sana, hutang sini. Dan sampai pada akhirnya dia datang ke hamba Tuhan. Minta tolong didoakan. Tuh Pak Pendeta tolong doain saya. Saya lagi banyak masalah. Saya mesti bayar ini dan ini. Wah karena pendetanya kasihan. Udah. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa gereja bantu buat kamu. Oh iya ini buat nutupin hutang. Ketika sudah dibantu, ya, gak lama kemudian jatuh di lubang yang sama lagi. Dia sedang mencoba menarik Tuhan ke dalam sebuah kejadian yang diakibatkan oleh keputusan dia. Dan berkata, dan dia curhat kemana-mana. Iya saya ini berbeban berat, tolong doain saya dong. Dia sedang bercerita ke teman-teman di gereja. Supaya mendoakan dia. Oh kamu kenapa? Iya saya punya hutang dan lain sebagainya. Sampai pada sebuah titik. Ya, Tuhan kenapa ya gak tolong saya ya. Ketika dia curhat. Ada orang-orang yang satu frekuensi dengan dia, yang mengalami hal yang sama, maka dia akan berkata, iya Tuhan tidak tolong kita. Ini yang bahaya saudara. Keputusan yang dia buat akan selalu diikuti dengan namanya sebuah konsekuensi. Dan ini berbahaya. Dia coba tarik Tuhan ke dalam sebuah situasi di mana dia akan katakan semuanya kepada pendengar-pendengarnya seolah-olah Tuhan tidak tolong dia. Padahal yang bikin masalah siapa? Dia sendiri. Saya mengalami ketemu dengan orang yang seperti ini saudara. Dia bertahun-tahun hidupnya terlilit dengan hutang. Bertahun-tahun. Dia minta tolong didoain, tolong dong.
doain. Tapi kalau hidupnya nggak keluar dari itu semua, ya akan terus seperti itu. Hutang dan tutup lagi, hutang sana, tutup yang sana, hutang lagi, terus muter. Selama yang di jiwanya ingin diakui, ingin dipuji, ingin dimanusiakan, ya, maka akan terus seperti itu. Saudara, saya coba gambarkan ilustrasi seperti ini, saudara. Saudara pasti tahu kan ya, traffic light, lampu merah artinya berhenti, lampu kuning artinya berhati-hati, ya, mempersiapkan diri untuk berhenti, terus lampu hijau berjalan. Nah, waktu ketika saudara berjalan malam-malam, saudara tahu nih, lampunya di depan udah kuning, artinya saya harus bersiap-siap untuk berhenti. Tapi faktanya yang terjadi adalah apa? Semakin gas. Sepi kok, gak ada yang lihat. Bener gak? Gak ada yang lihat kok, aman. Gas terus, gas. Gak lama kemudian jeder tabrakan. Langsung dibawa ke rumah sakit. Ngerengek, Tuhan gak tolong saya. Saudara, berhenti dengan semua kekonyolan yang kau buat sendiri. Dan belajar untuk setiap keputusan yang kita ambil. Belajar bahwa setiap resikonya, konsekuensinya harus kita hadapi. Ya, saya percaya, saya sangat-sangat percaya saudara, setiap resiko yang saudara alami, setiap kita semua, saya percaya Tuhan pun hadir di situ menolong kita. Ya, cuman Tuhan mau kita belajar. Amin. Yang kedua, pencobaan dari iblis. Ya, kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Saudara sadar bahwa kekristenan saudara ketika saudara makin hari makin melekat dengan Tuhan, hidupmu intim dengan Tuhan, engkau rajin membaca firman, engkau melayani Tuhan, percayalah engkau akan menjadi serangan buat iblis, jadi bulanan-bulan iblis buat melemahkan hidupmu. Ya, ketika engkau terus bergerak menuju destiny yang Tuhan tetapkan, ada satu oknum gak pernah suka, yaitu iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Di sini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita sadar ada bagian-bagian lemah dalam kehidupan kita yang harus kita bereskan. Ya. Kalau saudara sadar bahwa hidup saudara urusan keuangan sangat lemah, mari jangan bermain-main di situ. Saudara mau hebat hari ini seperti apapun saudara, penglihatan tajam, semuanya hebat, semuanya luar biasa diurapi, tapi ada satu bagian di mana saudara lemah, misalnya bagian uang, jangan bermain-main di situ. Kenapa? Iblis akan coba hembuskan dalam dirimu bahwa engkau kekurangan hari ini. Kalau engkau sudah tahu kelemahanmu di urusan perzinahan, berhenti bermain-main di situ. Tidak ada orang yang sakti, bro. Ketika kau tahu kelemahanmu di masalah kejujuran, mari berhenti bermain-main di situ. Ya, dan iblis akan coba hembuskan itu semua untuk melemahkan saudara. Saudara, tahun 2021 kemarin ada sebuah berita yang mengagetkan saya, di mana saya pada waktu itu konseling kepada beberapa tahanan. Ya. Kurang lebih ada 5 orang. Mereka konseling dengan kami. Ketika mereka cerita tentang hidupnya, mereka nangis, mereka rapuh sekali hari itu. Mereka jujur di hadapan kita semua. Mereka cerita bahwa dirinya sangat rapuh, sangat sensitif sekali buat mereka untuk bangkit dari keterpurukan itu sulit. Ya, kenapa? Mereka bilang, Pak, saya itu biasa tiap malam makan bersama dengan istri dan anak saya. Saya hari ini baru punya anak usianya baru 1 bulan, Pak. Mereka ungkapkan semua yang mereka rasakan dan tanpa mereka sadari mereka meneteskan air mata. Ketika kami mendengarkan semua yang mereka ceritakan, kita doakan mereka, kita peluk mereka. Dan sampai sebuah ketika ada salah satu warga binaan bilang, Pak, tolong doakan saya tetap kuat, Pak. Dan kami doakan dan hari berganti hari,
nggak nyampe 1 bulan saudara, kami dapat kabar bahwa orang ini berakhir dengan bunuh diri di sebuah kamar mandi. Ya, jadi ketika saya mendengar kabar itu, sejujurnya shock ya. Ini orang yang hari itu mau didoakan, hari itu mau hidupnya dipulihkan, tapi hari itu dia bunuh diri. Singkat cerita saya coba cari informasi tentang orang ini, kenapa dia bunuh diri. Nah, singkat cerita, ketika saya dapat informasi cukup akurat lah, karena saya dapat informasi dari teman di kamarnya. Ini pria semenjak menunggu masa vonis hukuman memilih lebih sering untuk menyendiri. Temannya coba berusaha menguatkan dia, temannya coba ngajak dia beraktivitas, dia gak pernah mau. Dan ketika dia terpuruk dan akhirnya dia bunuh diri, Tuhan seperti ingatkan gini, iblis sedang hembuskan hari-hari ini ketidakpercayaan. Ya. Tuhan sedang ingatkan, hati-hati dengan semua bisikan intimidasi ya, yang mencoba melemahkan hidup seseorang. Dan ketika saya mendengar berita itu, ya kaget saudara. Karena pada waktu dia ketemu dengan kami, dia bilang dia mau berubah, dia mau bangkit dari keterpurukan. Tapi itu lagi, keputusan dia akan selalu diikuti dengan sebuah resiko. Dan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia akan terus bergerak, mencoba melemahkan saudara dan saya di bagian-bagian di mana saudara tahu kelemahan saudara, dan dia akan coba hembuskan di situ, dia akan coba elus-elus saudara di situ, dan mencoba menina bubukan saudara, membuat saudara lemah, dan ujungnya apa? Saudara ditelan. Oleh sebab itu ketika saudara dibilang, ya kamu kan gak berharga, kamu kan gak dicintai, kamu kan keluargamu gak harmonis. Hei, berhenti dengan semua itu. Ngomong pada iblis, bilang, aku adalah pribadi yang dicintai Tuhan. Kita harus counter dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat ke-10. Nah, setiap kita ketika ada hembusan, ada intimidasi yang mencoba melemahkan imanmu, melemahkan iman pengharapanmu di dalam Tuhan, ayo come on, saudara mesti bangkit dan lawan itu. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin saudara. Ketika kau udah mulai baper hari ini dengan keadaan, dengan situasi yang kau rasakan, kau gak dicintai, ngomong pada jiwamu, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tetap menyambut aku. Amin saudara. Ngomong pada diri Anda. Ada sebuah tim football, ini kisah nyata saudara, saya lupa tahun berapa. Tim football ini gak pernah ngalamin kemenangan. Ya. Setiap bertanding kalah terus. Suatu waktu pelatihnya bingung, ini kenapa mereka latihan di waktu yang cukup lama, mereka semua fase-fase latihan mereka lakukan, tapi kenapa kalah terus? Dan ketika sebelum pertanding, pelatihnya mendengarkan pembicaraan para pemain di dalam sebuah kamar. Dan yang mengerikan adalah para pemain berkata, mungkin gak ya kita menang? Mungkin gak kita bisa mengalahkan tim A, tim B, tim C? Sementara label kita adalah klub yang sering kali kalah. Mungkin gak ya? Dan ketika pelatih mendengar itu langsung dobrak pintunya dan berkata, hentikan perkataan-perkataan yang melemahkan semangat Anda. Semua kaget, para pemainnya kaget. Terus apa yang harus kami lakukan pelatih? Ngomong pada dirimu, kamu adalah lebih dari pemenang. Terus katakan itu. Terus dan itu mau dijadikan sebuah kebiasaan yang baru. Jadi ketika mereka mau bertanding, gak peduli kalah atau menang, mereka berkata mereka menang hari itu. Dan semakin hari mereka memperkatakan perkataan yang positif, itu mengubah sebuah tim football. Dia mulai menang dan menjadi juara.
Saudara, sekali lagi hati-hati dengan semua yang coba iblis hembuskan dalam kehidupan kita. Dan ketika hembusan itu mulai menyentuh perasaanmu, jiwamu, ngomong, aku adalah pribadi yang dicintai Tuhan. Aku adalah orang yang dicintai Tuhan. Aku adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Ketiga, sumber masalah adalah sebuah ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi ke Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat 10. Saya berdoa pagi hari teman-teman menangkap bahwa sekali lagi proses tetap berjalan sampai hari ini. Dan setiap kita adalah para aktornya, kita para pemainnya. Ibrani 12 ayat 10. Boleh tolong ditampilkan? Oke. 3, 2, 1. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Setiap ujian, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sekali lagi Tuhan punya rencana. Ya. Tuhan membentuk kita untuk lebih indah. Amin. Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menguasai diri. Setiap ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya ujungnya Tuhan sedang siapkan hal yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, tanda ujian yang dari Tuhan, kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kita buka dalam Keluaran 14. Kita hari ini belajar dari Musa. Keluaran 14 ayat yang keempat. Keluaran 14 ayat yang keempat. Di sini katakan, saya akan bacakan dari yang ketiga. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ayat keempat, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara, hari itu Musa sedang menghadap Fir'aun. Dengan seluruh tulah yang sudah terjadi atas Mesir, Musa berharap di tulah yang terakhir, ya, Musa dapat membuat bangsa Israel keluar. Tapi yang menarik adalah di sini katakan, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Di sini kita belajar, tidak sedikit dari setiap kita, tidak sedikit dari kekristenan kita, hari-hari ini sering mengandalkan orang lain. Kita mengandalkan orang yang kita anggap baik. Kita mengandalkan orang yang kita anggap mentor rohani mungkin. Tapi sesungguhnya jangan biarkan Tuhan dapati hati kita 100% mengandalkan orang lain. Ya. Bangsa Israel kurang apa coba? Bangsa Israel ketika bangsa ini keluar dari tanah perbudakan, bangsa ini melihat bagaimana Tuhan bela. Bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat. Laut Merah terbelah. Mereka merasakan roti mana. Mereka merasakan tiang awan, tiang api. Tapi pada ujungnya bangsa ini banyak mengeluh, banyak memberontak. Sementara Tuhan sedang izinkan ujian terjadi buat bangsa itu untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Namun sesungguhnya bangsa ini terlalu keras kepala. Bangsa ini terlalu bebal. Sehingga semua kebaikan Tuhan, semua penyertaan Tuhan, dan mereka mengakhirinya dengan apa? Mereka melakukan penyembahan berhala. Saudara, ngeri sekali saudara. Di awal Musa mencoba melobi Fir'aun. Tapi sementara Tuhan melihat bahwa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Saudara, proses, sekali lagi proses yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, itu adalah cara di mana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Ya. Bangsa Israel
Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Sementara secara geografis, buat mereka berjalan itu jaraknya dibutuhkan hanya 40 hari. Saudara, betapa mengerikannya ketika mereka diproses, terlalu banyak protes. Bilang kiri kananmu, diproses, jangan banyak protes. Nikmati aja. Pak Yusak dulu sering banget ngomong, gelinding buai. Nikmati saudara. Ketika proses terjadi, sakit iya. Itu sedang melatih sayap-sayap iman kita untuk makin kuat. Amin. Ketika harus saudara menunggu bertahun-tahun setiap doa Anda, Tuhan jauh lebih tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan saudara perlukan. Dia Tuhan yang lebih tahu. Jangan pernah menghadap Tuhan dengan sebuah list data permintaan yang begitu banyak. Dan sementara Tuhan tidak tersentuh dari setiap doa, dari setiap harapan. Karena Tuhan mau menyiapkan yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa setiap kita semua hari ini belajar. Dari setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau mengajari kita apa arti itu mengampuni. Dari semua proses yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengajari kita apa itu melepaskan berkat buat orang yang menyakiti kita. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau mengajarkan kepada saudara dan saya untuk arti memberi. Tidak lagi berfokus kepada diri kita, tapi saudara dan saya didapati menjadi orang-orang yang melakukan